Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pelajar dan warga yang sempat ditahan saat unjuk rasa mulai dibebaskan oleh polisi. Terbawa arus deras Sungai Serepetan Bogor, 1 pemuda masih dalam pencarian. Seorang petani di Cianjur diringkus karena menjual traktor bantuan pemerintah senilai ratusan juta rupiah. Kebakaran hebat melanda sebuah tempat pengecetan bodi sepeda motor di Desa Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor. Tak hanya menghanguskan bengkel, api juga merembet ke 3 rumah warga. Kobaran api tiba-tiba muncul dan sontak membuat warga Desa Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor panik. Api ini muncul dari sebuah tempat pengecetan sepeda motor Sabtu sore. Banyaknya bahan yang mudah terbakar, membuat api dengan cepat membesar. Tak hanya membakar bengkel, si jago merah merembet ke 3 rumah warga yang berada di sekitar lokasi. Sejumlah warga yang panik berlarian dan berupaya menyelamatkan diri serta barang-barang berharga. Tim pemadam kebakaran Kabupaten Bogor menerjunkan 6 unit mobil damkar ke lokasi. Setelah berjibaku selama hampir 2 jam, akhirnya api berhasil dijinakan. Penyebab diduga sih ada percikan daripada gas yang benar sehingga api betul-betul. Dalam kejadian itu ada korban nggak sih, Dan? Sementara korban Nihil. Pemadaman sendiri berapa lama, Dan? Kita proses pemadaman 1 jam setengah. 1 jam setengah ya. Dan berapa unit damkar yang diterjunkan, Dan? Kita mengarahkan ada 6 unit dari 3 dari sektor Cilengsi, 1 dari perbantuan sektor Citarum, 1 unit perbantuan dari Gunung Putri dan 1 lagi dari aspek Tunggal. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara itu, penyebab munculnya api masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Diduga sedang asik mandi, 6 orang terbawa arus deras Sungai Serepetan di Desa Karyasari, Kecamatan Lewiliang, Kabupaten Bogor. 5 orang remaja berhasil diselamatkan, sedangkan 1 orang masih dalam pencarian. Suasana duka masih menyelimuti keluarga Syahrul. Pemuda berusia 21 tahun itu belum ditemukan usai hanyut terbawa arus sungai Serepetan di Desa Karyasari, Kecamatan Lewiliang, Kabupaten Bogor. Sebelumnya Syahrul dan kelima temannya diduga sedang mandi di Sungai Serepetan. Namun air deras tiba-tiba saja menerjang hingga ke-6 remaja ini terbawa arus. 5 remaja berhasil diselamatkan, namun Syahrul hingga kini masih dalam proses pencarian. Warga dan aparat gabungan bekerja sama untuk mencari keberadaan Syahrul Jumat sore. Bahwa ada beberapa orang, terdiri dari 6 orang mandi di sungai, namun karena memang akibat dari ada arus deras yang mengalir, sehingga dari ke-6 orang tersebut ada salah satu yang tidak bisa, mungkin diperkirakan tidak bisa berenang. Akhirnya ada yang 5 orang bisa tertolong untuk naik ke daratan, namun yang 1 sampai saat ini masih belum ditemukan. Itu sebenarnya karena memang pekerjaan ini sementara tadi itu adalah pekerja ayam ya, di kandang ayam. Karena pas istirahat sore, kejadian sekitar pukul 17, akhirnya mandi di sungai. Hingga Jumat malam, petugas gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP, dan BPBD Kabupaten Bogor masih berupaya mencari korban. Namun proses pencarian dihentikan sementara lantaran hujan deras dan kurangnya pencahayaan. Pencarian pun dilanjutkan pada esok hari. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Lebih dari 1 juta batang rokok ilegal tanpa cukai diserahkan pihak Kodim 0605 Subang ke kantor Bea Cukai Purwakarta. Jutaan batang rokok ilegal ini didapatkan dari penggerebekan sebuah bus pariwisata.
Usai menggagalkan penyelundupan jutaan batang rokok ilegal yang hendak dikirim dengan bus pariwisata, Kodim 0605 Subang langsung berkoordinasi dengan Bea Cukai. Petugas menangkap 11 orang terdiri dari 6 pelaku dan 5 penumpang bus. Petugas menangkap 11 orang, terdiri dari 6 pelaku dan 5 penumpang bus lainnya. Dalam penggerebekan itu, petugas juga menyita barang bukti rokok ilegal yang disembunyikan di bawah kursi hingga bagasi. Penyelundupan menggunakan bus pariwisata merupakan modus baru. Penggunaan bus pariwisata dengan rute Surabaya Bandar Lampung sebagai alat penyelundupan bertujuan untuk mengecoh petugas. Kami dengan dari Komisi 1 akan menyerahkan barang bukti atas penangkapan kejadian tadi malam pukul 19.15 yaitu penangkapan kendaraan bis POIN Transport nomor polisi S7509 DJ. Ini ada 10 orang, tambah 1 tadi kita tangkap juga 6 orang pelaku, kemudian yang 5-nya penumpang dan 1 kita tangkap. Pemerintah daerah termasuk DPRD memiliki komitmen yang kuat untuk kita tidak melegalkan dan tidak menutupi hal-hal yang sifatnya ilegal di Kabupaten Subang. Ini contoh kecil yang insya Allah mungkin ke depannya akan lebih banyak lagi hal-hal seperti ini yang akan Prokopimda di Kabupaten Subang akan kita lakukan. Usai dilakukan penanganan dan pendataan, pihak kantor Bea Cukai Purwakarta akan memusnahkan seluruh barang bukti. Dari pendataan sementara, jumlah rokok ilegal yang didapat petugas sebanyak 1,34 juta batang dengan potensi kerugian negara mencapai 1,2 miliar rupiah. 353 bal rokok ya. Kira-kira perkiraan jumlah batangnya adalah 1.340.000 batang. Perkiraan nilai kerugian negara itu 1,2 miliar. Perkiraan nilai barang itu 2,5 miliar. Tapi kalau ini perkiraan denda bisa 2 kali dari nilai cukainya. Untuk proses lebih lanjut, ratusan bal rokok ilegal tersebut dibawa Bea Cukai menggunakan truk terbuka. Para pelaku pun terancam hukuman penjara 1 tahun dan denda 2 kali nilai cukai. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Gara-gara menjual traktor bantuan pemerintah, seorang petani di Cianjur harus berhadapan dengan hukum. Traktor bernilai ratusan juta rupiah ini ia jual untuk kepentingan pribadi. Udan Sumpena, Ketua Gabungan Kelompok Tani asal Desa Karangwangi, Kecamatan Cidaun, hanya bisa tertunduk lesu saat digiring pihak kepolisian. Ia ditangkap unit Tipikor Satreskrim Polres Cianjur atas dugaan korupsi alat mesin pertanian atau Alsintan yang merupakan bantuan dari Kementerian Pertanian melalui aspirasi salah satu anggota DPR RI. Dari hasil pemeriksaan, traktor roda 4 yang diperuntukkan bagi kelompok tani ini malah dijual oleh tersangka senilai 120 juta rupiah. Hasil penjualan traktor digunakan tersangka untuk ongkos angkut, melunasi setoran dan keperluan pribadi. Mirisnya baru 1 bulan bantuan traktor roda 4 ini terrealisasi. Tersangka langsung menjualnya pada seseorang di wilayah Lampung. Dan yang bersangkutan menjabat sebagai Ketua Kelompok Tani Cikaung 3 Desa Mekarwangi. Dari pendalaman dan hasil audit, kerugian negara yang bisa ditaksir senilai 275.181.785 rupiah. Kami persangkakan telah melakukan tindak pidana setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara. Kini pihak kepolisian tengah menelusuri keberadaan traktor yang dijual, termasuk pihak lain yang berpotensi sebagai penadah. Sementara atas perbuatannya tersangka dijerat dengan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman kurungan penjara maksimal seumur hidup. Rendra Gozali melaporkan dari Cianjur. Kang itu bantuannya aspirasi atau apa? Ribuan botol minuman keras dari berbagai merek hasil sitaan petugas dimusnahkan di depan kantor Wali Kota Tasikmalaya. Di Kecamatan
Pemerintah Kota Tasikmalaya kembali melakukan pemusnahan minuman keras. Dari hasil razia, petugas Satpol PP menyita 3.207 botol minuman keras berbagai merek. Pemusnahan miras ini merupakan yang kedua kalinya dilakukan di bulan Agustus. Sebelumnya, 5.000 botol miras dimusnahkan pada tanggal 14 Agustus lalu. Banyaknya miras ilegal yang ditemukan menunjukkan jika peredaran miras di Kota Tasikmalaya cukup tinggi. Padahal sudah ada Perda nomor 7 tahun 2015 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Dengan sigapnya, dengan melakukan pendalaman dan juga pengintaian selama 1 minggu di Bebedahan, mampu untuk mengamankan barang bukti 3.207 botol. Untuk saat ini kita harus bisa menegakkan perda dan perwakot yang ada dulu. Tadi bagaimana tindak lanjut di lapangannya, bagaimana Satpol PP ini betul-betul menjalankan perwakot dan perda yang ada di Kota Tasikmalaya. Jadi itulah komitmen kami ya ke depan, pastinya kita akan kaji. Tapi ini kita merupakan komitmen untuk menunjukkan Kota Tasik ini sebagai kota yang religius dan berbudaya.